Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Egiska Janeta Ramenta Ririn Ulina Barimbing dengan NPM 24120111378. Hari ini aku akan membawakan materi tentang peraturan daerah. Peraturan daerah atau Perda merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji mulai dari arti dan fungsi perda, kedudukannya dalam sistem hukum, hingga landasan pembentukannya. Yang pertama, arti dan fungsi peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perda memiliki peran penting sebagai instrumen hukum bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara nyata dan bertanggung jawab. Menurut Bagirmanan, Perda memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi stabilitas, yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat. 2. Fungsi perubahan, yaitu sarana pembaharuan dalam masyarakat. 3. Fungsi kemudahan, yaitu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan. 4. Kepastian hukum, yaitu memberikan kepastian aturan bagi masyarakat. Dengan demikian, Perda tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat daerah. Selanjutnya yang kedua ada kedudukan peraturan daerah dalam hierarki hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan atau hierarki tertentu. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah. Peraturan daerah berada pada tingkat bawah dalam hierarki tersebut, sehingga dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, Perda tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang berlaku. Lalu yang ketiga ada perencanaan pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut dilakukan melalui program legislasi daerah atau Prolegda. Prolegda merupakan instrumen perencanaan pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Ada beberapa alasan penting mengapa Prolegda diperlukan, yaitu agar pembentukan perda sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, agar perda tidak bertentangan dengan peraturan lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Ada juga agar proses pembentukan perda lebih terkoordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, dan agar perda tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dengan adanya Prolegda, pembentukan perda menjadi lebih terarah dan tidak tumbang tindih. Kemudian ada asas-asas dan prinsip pembentukan peraturan daerah. Dalam pembentukan perda, terdapat asas-asas yang harus diperhatikan agar peraturan yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterapkan dengan baik. Asas-asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Selain itu, materi muatan perda juga harus mencerminkan nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, kebangsaan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan dan keselarasan. Asas-asas ini penting untuk menjaga konsistensi hukum serta mencegah terjadinya konflik dalam penerapan perda. Lalu ada landasan pembentukan peraturan daerah. Dalam pembentukannya, peraturan daerah harus didasarkan pada 3 landasan utama, yaitu pertama, landasan filosofis, yaitu nilai dasar yang menjadi pedoman seperti keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, landasan sosiologis, yaitu kondisi nyata dalam masyarakat, termasuk kebutuhan dalam permasalahan yang berkembang. Ketiga, landasan yuridis, yaitu dasar hukum yang menjadi legitimasi pembentukan perda agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketiga landasan ini harus terpenuhi agar perda yang dihasilkan benar-benar relevan, dibutuhkan, dan memiliki kekuatan hukum yang sah.
Kesimpulannya, peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui Perda, pemerintah dapat mengatur dan mengelola wilayahnya secara mandiri, namun tetap dalam kerangka sistem nasional. Oleh karena itu, pembentukan Perda harus dilakukan secara terencana, berdasarkan asas yang jelas, serta memiliki landasan yang kuat. Sekian penjelasan materi saya mengenai peraturan daerah. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih.